Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, lebih-lebih yang menyangkut sosial politik. Yang tidak banyak mengalami perubahan adalah sosial ekonomi. Bahkan angka kemiskinan kita naik menjadi 3/5 dari total penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan, dan 20% diantaranya miskin mutlak. Perubahan-perubahan yang terjadi menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali, ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia dan hidup cuma sekadar menunggu giliran. Soalnya kemudian di tengah perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we do now? Saya juga ngerti itu. Yang penting kan penampilan. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, jadi pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Okelah, perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru kita serahkan kepada pemerintah, karena kita percaya mereka orang-orang terpilih belaka yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Amin. Tugas kita sekarang di zaman susah meluruskan akidah. Jangan sampai mbah dukun yang naik ke permukaan. Betul? Islam misinya yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasul berjuang di Makkah, menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, mbah dukun nggak dapat tempat. Akur? Ayo lihat secara sederhana.
saya sandaran di tiang, tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Selama ini kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita. Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan, nanti disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Lihat saja sekarang ini kalau orang terkenal banyak uang punya masalah, antri yang bela. Betul? Tapi saudara lihat si Marsinah di Jawa Timur, si Sengkon dan Karta di Jawa Barat, si Udin Bernas wartawan Jogja, terseok-seok mencari keadilan, sampai hari ini urusannya masih remeng-remeng. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tidak ada fulus. Ada fulus mulus, tidak ada fulus manfus. Betul?
Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar membela yang bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar, itulah majikan. Mau benar atau salah, belain terus. Kalau seperti inilah hukum kita, mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Hadirin yang saya hormati, 13 tahun beliau berjuang di Mekah, meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, meneguhkan iman. Dari situ segalanya dimulai, dan ke situ segalanya akan menuju. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Kita merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan kita punya nilai pun belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itu intan paling mahal, itu mutiara paling berharga. Harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan lepas dari iman, yang akan lahir Fir'aun baru. Jelas? Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat Korun. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti itu tidak akan membuat kita makin sehat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pesan pertama saya, menghadapi zaman susah, tetap jaga akidah. Tetap pelihara keyakinan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abragadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras. Sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Hadirin yang saya hormati, inilah iman. Berangkat dari ini kita menyadari, ini ujian buat kita rakyat. Dan kita rakyat Indonesia ini kalau sama susah sih sudah kenyang. Ya Pak? Ya Pak? Kita ini sebagai bangsa mengalami apa yang disebut oleh Bung Karno up and down. Naik, turun, timbul, tenggelam, pasang, surut. 350 tahun dijajah oleh Belanda, kita susah. Berangkat Belanda, masuk Jepang, susah lagi. Pergi Jepang, datang nikah, susah lagi. Lalu kita merdeka, dirongrong oleh berbagai pemberontakan, susah lagi. Makan bulgur, antri minyak. Lalu PKI berontak, susah lagi. Muncul orde baru, lama-lama susah lagi. Orde baru selesai, naik reformasi, mulai repot nasi, susah lagi. Kalau susah kita ini sudah akrab, sudah intim. Mestinya kalau sudah susah seperti itu, jangan salah sikap menyikapi kesusahan.
Jangan sampai kita potong kompas ambil jalan pintas, terjebak menghalalkan segala cara. Itu tidak akan menguntungkan, itu tidak akan menyelesaikan. Kalaupun selesai nampaknya penyelesaian sesaat, dan penyelesaian sesaat bukan penyelesaian yang sebenarnya. Karena itu tetaplah dalam koridor keimanan. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, tapi keyakinan jangan mati. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Sanggup? 3 orang. Sanggup? 21. Sanggup? Kalau sanggup kita harus konsekuen. Saudara-saudara di seluruh tanah air, misi yang kedua dari Islam setelah membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Sebelum Islam datang, manusia dibedakan oleh warna kulit, manusia dibedakan oleh faktor keturunan, manusia dibedakan oleh faktor harta dan benda. Adalah Rasul yang mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat itu adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang mereka sebut sebagai Declaration of Independence, Nabi sudah mengajarkan kepada kita semua, An-nas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li Arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Jauh sebelum Amerika mencanangkan bahwa semua manusia dilahirkan sama, that all men are created equal. Jauh sebelum itu Islam sudah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Apa dalam konteks kekinian menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan? Ya Pak, ya Bu, oi Bu. Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan, baik antar umat seagama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan. Jangan saling sikat sikut di antara kita. Sebab kalau sudah rukun, saya ajak berhitung. 1 ditambah 1 sama dengan, itu matematika namanya. Hasilnya pasti. Tapi angka sosial hasilnya aneh. Saya ubah jadi angka sosial. Ayo kita berhitung lagi. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Tadi kan takut sendiri. Kalau sama-sama takut berkumpul jadi setengah berani. Kalau ditambah 1 orang takut lagi, 1 orang takut ditambah 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 3 orang berani. Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Kita yang lemah, kita yang marginal, kita yang dikucilkan, bahkan kita yang dilecehkan, kalau mau rukun kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang.
Tapi kalau rukunnya yang satu mau menikam yang lain, saya ajak berhitung lagi. Yuk berhitung yuk. 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Betul nggak nih hitungan? Ayo kita hitung lagi. 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Jadi kalau kita suka kumpul dengan orang yang mau makan kita, selesailah kita. Maka kalau merasa kita ini ayam, yuk kumpul sama-sama ayam, pulang ke kandang ayam. Kalau ada ayam kumpul ke kandang musang, itu namanya ayam minum baygon. Jelas? Menjaga kerukunan. Pertama, antar umat seagama, sesama muslim harus saling menjaga, harus saling memelihara. Baik dia muslim yang jadi kapolri, baik dia muslim yang jadi kasat, baik dia muslim yang jadi pengusaha, baik dia muslim yang jadi petani, nelayan, guru, semua komit menjaga semangat kebersamaan, rukun antar umat seagama. Jelas? Jelas? Hadirin yang saya hormati, atas dasar itu saya ingatkan kembali, kita semua ingin persoalan terorisme dilepaskan kaitannya dari agama manapun. Tidak ada kaitannya terorisme dengan Islam, dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha. Tidak ada kaitannya terorisme dengan pondok pesantren. Jangan sampai pesantren jadi kambing hitam. Karena sejak zaman penjajahan, pesantren sudah terbukti memberikan kontribusi bagi perjuangan memerdekakan rakyat Indonesia. Rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil. Jangankan manusia walaupun berbeda agama, binatang saja dihormati. Ada hadis, fa iza zabahtum fa ahsinuz zibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Itu namanya tidak berperi kebinatangan. Yang kecil lagi, saudara buka babul istinja. Makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Sebab apa? Pertama, menjaga kesehatan. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada gas beracun. Kalau tidak, melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada semut sedang rapat membahas terorisme. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut. Binatang saja dilindungi. Maka perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling bermusuhan. Apalagi kita sudah menyadari tentang kemajemukan kita, tentang kebinekaan kita, tentang keragaman kita. Rukun antar umat beragama. Saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap dalam batas lakum dinukum. Lalu rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Hadirin yang saya hormati, yang benar kita dukung, yang salah kita perbaiki dan kita tegur menurut cara-cara yang diajarkan oleh agama kita. Dan sholat berjamaah, pendidikan bernegara yang paling bagus. Tadi kita sholat ada imam, ada makmum, betul?
makmum wajib ikut imam kalau imam benar sholatnya. Rakyat wajib ikut pemimpin kalau pemimpin benar mimpinnya. Masyarakat Islam ini loyal. Masyarakat Islam ini bukan pemberontak. Masyarakat Islam ini taat dan setia. Kapan? Kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum. Imam ruku, makmum. Imam i'tidal, makmum. I'tidal. Imam sujud, makmum. Tapi kalau imam keliru, mestinya imam ruku malah sujud. Salah imam ini. Tegur. Siapa yang wajib negur? Makmum yang saf terdepan. Anggota DPR. Ini wakil-wakil makmum ini. Saf di depan ini. Kalau imam keliru mereka paling tahu. Ngomong. Tegur. Bagaimana negurnya? Ada aturan main. Mestinya ruku, imam sujud. Salah ini imam. Subhanallah. Kan begitu negurnya. Betul? Tidak boleh juga imam keliru, makmum emosi. Main pegang. Weh, makmum salah. Hoi, hoi. Kacau sholat. Betul? Anggota dewan ini, saf di depan. Itu kalau imam keliru. Satu saat imam buang angin. Namanya manusia bisa buang angin toh. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu namanya fanatisme buta, loyalitas yang goblok. Imam buang angin, minggir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir imam. Lalu saf yang di depan maju. Tidak usah bikin solat baru, teruskan pekerjaan imam. Ihdinas siratal mustaqim. Teruskan. Kenapa? Kalau bikin solat baru lagi, nanti buang angin lagi. Bikin lagi solat. Kapan selesainya solat? Kapan selesainya membangun negara ini? Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir. Ini kacaunya solat berjamaah kita sekarang. Kacaunya negeri kita sekarang. Banyak imam sudah buang angin, gengsi. Diam aja merasa nggak punya salah. Dikasih tahu sama makmum, imam tadi buang angin ya, malah jawab sedikit. Apa kalau sedikit lalu tidak batal solat itu? Mekanisme kehidupan sosial yang diatur lewat tuntunan solat berjamaah. Sehingga Nabi berpesan, kun imaman muta'an au ma'muman muti'an fala takun thalisan jazu'a. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati. Kalau jadi makmum, jadilah makmum yang mentaati. Jangan jadi golongan ketiga pemecah belah. Di depan tidak jalan, di belakang takut, ditaruh yang di tengah, di depan didorong, yang belakang ditendang. Ini namanya biang kerok. Saudara-saudara, dari uraian singkat ini saya ambil beberapa catatan pokok. Pertama, kalau ada intan paling mahal, kalau ada mutiara paling berharga dalam hidup kita, itu tidak lain adalah karena keyakinan. Hidup jadi indah, hidup jadi berharga, hidup jadi berarti kalau didasari atas sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu tidak lain adalah nilai iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap menjaga kerukunan. Sesulit apapun zaman yang kita hadapi, kita tetap harus menjaga semangat kebersamaan.
Kita harus tetap menjadi lem perekat yang menjaga keutuhan, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat. Perbedaan adalah wajar, harus dihormati sebagai ciri kehidupan berdemokrasi. Tapi jangan perbedaan menjadi sebab kita bermusuhan, dan jangan perbedaan menyebabkan kita saling berpecah belah. Hormati perbedaan, jangan perbedaan dipandang sebagai permusuhan. Dengan akidah yang kuat dan kebersamaan yang kokoh, ayo kita hadapi kesulitan, kita atasi kesulitan, dan dengan kerja keras untuk menyongsong hari esok yang lebih pasti. Mari kita Fatihah, semoga Allah memelihara kita bangsa Indonesia. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين من الآمنين من الآمنين رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.